Assalamualaikum sahabat Islam, inilah sejarah Nabi Ibrahim dalam Islam. Jangan lupa subscriber ya teman-teman, semoga bermanfaat. Nabi Ibrahim a.s. adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah tauhid dan mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan segala bentuk kesirikan. Beliau adalah bapak para nabi dan rasul, dan juga nenek moyang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Ibrahim a.s. penuh dengan ujian, pengorbanan, dan keajaiban yang menunjukkan keimanan dan keteguhan hatinya dalam mengikuti perintah Allah. Kelahiran Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ibrahim a.s. dilahirkan pada tahun 2295 SM di negeri Mausul, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala-berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Ayah beliau bernama Azar, yang merupakan seorang seniman yang ahli membuat patung-patung tersebut. Beliau juga masih keturunan dari Sem bin Nuh, yang merupakan anak dari Nabi Nuh a.s. Pada masa itu, negeri Mausul dikuasai oleh Raja Namrud, yang sombong dan angkuh, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Raja Namrud mendapat mimpi buruk bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaannya dan menghancurkan tuhan-tuhannya. Karena itu, ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di negerinya. Allah melindungi ibu Nabi Ibrahim a.s. dari kekejaman Raja Namrud, sehingga kehamilannya tidak diketahui oleh orang-orang. Beliau melahirkan Nabi Ibrahim a.s. di sebuah gua yang tersembunyi, dan menyusuinya di sana selama beberapa tahun. Kemudian, beliau membawanya pulang ke rumahnya dan menitipkannya kepada ayahnya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan ketawakalan. Namun, ketika Nabi Ibrahim a.s. hendak menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba yang disembelih sebagai kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail, dan memberikan beliau seorang anak laki-laki lagi dari istrinya Sarah, yang bernama Ishak. Ujian pembangunan Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail sudah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk membangun Ka'bah di Mekah sebagai rumah ibadah pertama bagi umat manusia. Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail pun bekerja keras untuk mengumpulkan batu-batu dan menempatkannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim a.s. untuk menyeru manusia untuk datang berhaji ke Ka'bah. Nabi Ibrahim a.s. pun menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengumandangkan azan yang didengar oleh seluruh makhluk di bumi dan langit. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi tempat suci bagi umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Ujian debat dengan kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim a.s. kembali ke negerinya setelah membangun Ka'bah, beliau masih berusaha mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala. Namun, kaumnya tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim a.s. Mereka bahkan mencela dan menghina Nabi Ibrahim a.s. dan Tuhan yang beliau sembah. Nabi Ibrahim a.s. pun membantah mereka dengan argumentasi yang logis dan tegas. Beliau menunjukkan bahwa berhala-berhala itu tidak dapat memberi manfaat atau mudarat kepada siapapun, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pemberi rezeki bagi semua makhluk. Beliau juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang dan segala yang ada di antaranya. Beliau juga menantang mereka untuk membuktikan kekuatan Tuhan-Tuhan mereka jika mereka benar-benar yakin. Namun, kaumnya tidak dapat menjawab tantangan Nabi Ibrahim a.s., bahkan mereka menjadi semakin marah dan sombong.